Halo, gue Eling. Awalnya gue sempat ragu nih waktu diminta Odan buat cerita di podcastnya dia ini. Bukan karena gue gak suka bacot sih, cuma bingung aja gitu mau ngobrolin tentang apa, tentang temanya di season ini. Sempat nawar juga, bisa gak sih Dan kita ngobrolin traveling aja gitu. Gue banyak tuh cerita-cerita bodoh waktu gue jalan-jalan. Tapi sayangnya gak di-approve, temanya gak bisa diganti. Dan sampai suatu kali gue sempat browsing YouTube tuh muncul nih lagu yang pas banget sama temanya. Ini liriknya gue bacain aja kali ya, karena kalau gue nyanyiin kayaknya kalian bakal kabur deh. Liriknya gini: Can I just turn back the clock and forget my sins? I just want to roll my sleeves up and start again. Tahu nggak lagunya siapa? Harusnya kalau dinyanyiin kenal lah ya sama lagunya. Ini tuh adalah lirik pembuka dari salah satu lagunya One Republic. Tahu kan ya? Nah, interpretasi gue dari lirik ini adalah tentang seseorang yang menyesali keputusannya dan pengen balik ke masa lalu karena ingin mengubah keadaan gitu. Sering tuh kan kita dihadapkan pada kegagalan, terus kita berangan-angan nih, harusnya dulu gue gini nih, harusnya gue gitu nih gitu. Harusnya dulu gue aja ambil jurusan arsitek aja, jangan jadi engineer gitu. Enggak. Kalau itu gue ngarang. Tapi intinya tuh sebagian orang, mungkin nggak semua ya, pastinya pernah ada di posisi ini gitu. Merasa menyesal, merasa salah, gagal, dan berharap bisa balik ke masa lalu. Tapi ya, what ifs is a waste of time. Karena kita tuh nggak bisa berandai-andai, dan faktanya emang kita nggak bisa balik ke masa lalu. Nggak ada sih yang suka gagal. Di rumah, tempat kerja, urusan karir, asmara, atau urusan hidup lainnya lah. Kegagalan itu ya kadang menyakitkan dan bisa menguras waktu, tenaga, bahkan biaya. Tapi gagal tuh adalah bagian dari hidup gitu. Dan udah bijak banget ya gue, kayak motivator. Tapi iya loh, kayak gagal itu nggak bisa dihindari gitu. Dan menurut gue gagal itu juga latihan sih. Buat orang yang terbiasa, mereka bisa bounce back dengan cepat dan resistensinya pasti lebih besar gitu. Bukan berarti gue berharap sering gagal juga sih. Tapi ya buat yang gak terbiasa nih pasti butuh waktu lebih lama kan, tergantung besar kecilnya hantaman di masing-masing orang juga sih. Nah buat orang-orang yang terbiasa dengan prestasi, kesuksesan, sekalinya kalah tuh bisa jadi tamparan hebat. Buat yang biasa dipuji-puji nih, sekalinya dicela tuh bisa jadi terpukul banget gitu. Nah ya bener kali ya kalau ada yang bilang kayak pujian itu adalah ujian. Dan tambah gak jelas aja nih omongan gue. Balik lagi aja ya, kayak apa ya, failure itu adalah bagian dari hidup, part of life, something which cannot be avoided. Yang kita perlu latih itu adalah gimana cara kita menghadapinya. Nah apapun situasinya sih, bersikap proaktif adalah satu pilihan yang lebih baik gitu, daripada kita menyesali keadaan, nyalain keadaan, terus marah-marah, terus berharap kegagalan itu gak pernah terjadi. Nah bagian ini tuh gue juga masih harus banyak belajar sih. Seringnya sih masih misu-misu. Nyusun bahan buat podcast ini juga bikin gue belajar lagi tentang sikap positif. Dan makasih loh Dan. Kadang tuh kegagalan emang bisa jadi harga yang harus kita bayar gitu. Gak bisa dielakkan waktu kita mencoba melakukan sesuatu. Tapi jadinya kegagalan memaksa kita buat lebih kreatif gitu, buat menghadapi suatu hal. Kayak misalnya nih, kayak di corona saat ini. Ya pada saat corona saat inilah. Pandemik kan berlangsung udah lama nih ya. Pas bulan Ramadan juga masih pandeminya masih berlangsung. Pastinya banyak yang terkena dampak, nggak terkecuali bisnis-bisnis makanan dan minuman misalnya. Kayak kafe-kafe yang harusnya penuh pas orang-orang buka bareng nih. Pas gua mau buka bareng malah nggak bisa buka gitu. Gagal deh memenuhi target penjualannya. Padahal ekspektasinya kan pas bulan Ramadan lebih rame gitu. But they're trying to cope with it dengan lebih kreatif, misalnya jualan online gitu. Jadi lo berusaha cari cara baru gitu buat menghadapi keadaan dan tantangan. Nah, selain itu gagal juga bisa bikin kita jadi lebih humble sih. Kayak gak sombong, jadinya mencegah kesombongan. Karena kita bisa jadi disadarkan kalau misalnya emang kita tuh gak selalu benar gitu, kita tuh gak selalu sukses. Kegagalan ini bisa jadi pengingat kalau kadang-kadang kita juga bisa salah, bisa kalah gitu.
Dan teorinya kita harus bounce back. Kayak main basket aja nih ya, lo gagal nge-shoot, rebound, gagal, rebound lagi, coba lagi, nggak berhasil juga, lo oper teman dulu terus coba nge-shoot lagi, nggak masuk juga, ya udah coba ganti olahraga deh, cari yang lebih cocok, yang lebih nyaman gitu, olahraga ya, apa kayak misalnya lari, renang, apalah yang lebih cocok dan nyaman. Nah bagusnya kita juga bisa berkembang sih dari kegagalan. Kalau kita nggak tumbuh, maka keadaan yang sama akan terulang lagi, muncul lagi. Intinya mah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, bukan suatu kekalahan. Kalau misalnya nih ya, J.K. Rowling menyerah dengan penolakan-penolakan naskahnya, kita nggak akan bisa tuh menikmati buku sama film-filmnya Harry Potter. Kayak misalnya lagi nih, Mike Shinoda memilih terus bersedih karena kehilangan Chester. Kita nggak akan bisa denger lagi rapnya dia. Walaupun sedih juga sih itu isi album post-traumatiknya dia. Ini kayaknya efek gue nonton penggalan konsernya deh. Mike Shinoda jadi kebawa-bawa. Tapi ya, take your time. Tapi jangan lupa buat mulai lagi gitu, usaha lagi kalau gagal. Jadilah seperti J.K. Rowling, kayak Mike Shinoda gitu. Beberapa orang mungkin nggak bisa menghadapi kegagalan kayak mereka gitu dan memilih menolak untuk memulai lagi atau mencoba hal-hal baru. Hasilnya ya nggak ada. Orang nggak ngapa-ngapain juga, ya gimana mau ada hasilnya gitu. Emang sih kata orang bijak nih ya, bukan kata gue. Kita tuh akan lebih menyesali hal-hal yang nggak kita lakukan sih daripada ngelakuin sesuatu terus gagal gitu. Jadi lebih baik kita mencoba dulu. Oke lah. Daripada bacotan gue makin kemana-mana, gue sudahi saja sampai di sini. Semoga bacotan ini ada gunanya. Intinya mah, ayo kita sama-sama berusaha bangkit dari kegagalan masing-masing dan memulai kembali. Karena failure is just a delay, not a defeat.